Selamat malam, Kak Asya. Selamat malam. Oke, kita mulai di pertemuan pada malam hari ini. Kita masuk di Hmm. pertemuan yang keempat, di bagian yang kedua. Terkait PR yang dikerjakan kemarin, seperti apa, Kak Asya? Maksudnya? Tugas merangkum di bab 3 Ya. bisa dipresentasikan malam ini, Oh, Kak? ya. Oke. Jadi saya sudah buat tugas itu telah membaca sekitar berapa ya 40 halaman mungkin berapa halaman. Sekitar itu saya baca dari awal bab 3 sampai bab akhir. Jadi yang saya dapat yang pertama adalah bahwa materi pembicaraannya harus lucu tapi juga harus ada ilmunya dan bisa menunjukkan ke audiensnya kalau pembicaranya itu punya kuasaan atas materinya dan benar-benar mengerti apa yang dia bicarakan. Selain itu, untuk bab yang kedua, fokus pada pembuatan presensi diri atau membangun branding diri sendiri. Yang pertama ditunjukkan di bukunya itu menggunakan medsos, misalnya seperti YouTube atau lewat Instagram atau media sosial lain. Dan selain itu juga diberikan advice tentang melakukan publikasi lewat buku, bisa melakukan publikasi indie atau bisa dengan publikasi yang lebih besar atau ya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicaranya. Dan untuk yang ketiga, 10.000 jam untuk mempelajari dengan tekun agar bisa sebagus profesional. Semakin lama, bobot pembelajarannya harus diperberat, itu namanya itu deliberative learning kalau nggak salah. Dan untuk yang keempat, ini tentang karisma, dan untuk karisma itu harus siap. Jadi ini ada 4 bagian. Yang pertama harus spesifik dengan ilmu yang dibicarakan kepada audiensnya dan harus dikuasai. Selain itu, audiensnya juga harus tahu siapa audiensnya dan juga kenali audiensnya, familiarkan diri dengan audiensnya. Misalnya mungkin sebelum acaranya mulai bicara dengan beberapa bagian dari audiensnya, mungkin 10 orang lah untuk ketahui mereka siapa supaya tidak merasa terlalu terlalu stranger begitu dengan audiensnya. Dan juga harus mengetahui audiens itu maunya apa, seperti apa mereka mahasiswa atau orang tua atau seperti apa. Selain itu, materi yang diberikan harus aplikatif, bisa dipakai sehari-hari biar audiensnya bisa benar-benar mengetahui value yang lebih praktikal dari hasil pembicaraannya. Dan yang terakhir ada tentang style dan appearance-nya. Tampilnya harus dengan sehat, gak boleh terlihat seperti misalnya kurang tidur atau sakit-sakitan, dan juga harus sesuai dengan acaranya. Kalau misalnya acaranya lebih informal, jangan terlalu formal bajunya, dan sebaliknya. Selain itu harus memiliki cara bicara yang khas dan otentik dan jelas agar bisa diingat audiensnya, bukan hanya apa yang dibicarakan, tapi mungkin juga orangnya yang membicarakan. Oke, clear. Jadi ada 4 kesimpulan ya, Kak, terkait dari yang Kak Asya baca. Oke, kita kupas yang Ya. pertama ini, Kak Asya. Materi pembicaraan harus lucu tapi juga berilmu. Hmm. Seperti apa itu, Kak? Lucu tapi berilmu kayak gimana, Kak? Kalau berilmu itu ya yang dibicarakan itu harus bermanfaat, tapi juga orang yang membicarakan itu harus benar-benar menguasai subjeknya maksudnya. Hmm. Pernah melihat, Kak, pembicara yang lucu, Kak Asya? Yang kalau dia Ya. berbicara, audien ketawa gitu, Kak Asya. Hmm. Kapan itu, Kak? Di mana? Salah satu dosennya saya itu suka memberi humor atau lucu-lucu selagi mengajar sih. Hmm. Oke, good. Baik, Kak. Saya ketemu yang penulis buku ini, Kak, yang Kak Asya baca itu. Ini adalah seorang Hmm. pembicara yang lucu, Kak Asya. Kalau di Hmm. buku itu kelucuannya menjadi hilang, Kak Asya. Karena kan Hmm. tulisan itu tidak bisa merekam state kondisi keadaan bagaimana sang pembicara itu terlihat lucu. Jadi Hmm. ketika
Mas Among ini memberikan materi training, Kak. Itu dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Itu semua peserta tertawa, Kak. Kenapa Hmm. kok bisa seperti itu? Ya karena memang orangnya benar-benar ekstrovert, ekstrim, lucu, dan pengalaman hidup, Kak Asia. Pengalaman Hmm. hidup bagaimana keliling 5 benua, dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua sudah dilewati, Kak. Dari puluhan negara itu sudah, Kak. Nah, kemarin beliau ngajak saya, yuk Mas Ilyas, kita ke Eropa yuk, ke Europe yuk, ke Belanda apa ke Jerman. Berapa Mas? Ya siapinlah 40 juta gitu. Dan memang Kak, ketika dia berbicara itu A, B, C, D semua ketawa dan lucu Kak. Dan cara untuk melatih orang-orang yang ikut tripnya ke Eropa itu Kak, untuk belajar bahasa Inggris. Caranya gini Kak Asia. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Caranya kita akan langsung praktik ngomong dengan native. Jadi setelah naik mobil, turunkan di jalan, satu, dua, tiga, silahkan ngomong dengan native, dilepas Kak. Nanti kita akan kumpul lagi jam sekian di sini. Nah itu luar biasa Kak. Saya kebayang Kak Asia, bagaimana ketika seseorang dengan kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan, dipaksa harus ngomong dengan orang asing Kak. Nah, karena terpaksa itulah maka muncul semua kecerdasan yang tertimbun di bawah sadarnya dia Kak Asia. Yang penting apa? Bagaimana ngomong itu nyambung dengan native yang di sana. Itu yang pertama. Terus guru yang kedua itu mengadakan trip, Kak. Itu di Thailand. Bisa kebayang, Kak, bagaimana tulisan huruf Thailand yang kayak huruf cacing-cacing itu, Kak Asia? Nah, itu Iya. peserta peserta diberikan Hmm. tugas. Hari ini kalian belanja apa-apa yang ada di tulisan sini. Nah, itu kan tulisannya kayak cacing, nggak mudeng kan? Tapi bagaimana caranya mereka harus dapat berbagai macam menu masakan yang ada di pasar tradisional. Jadi itu bagaimana kita mengkondisikan state terbaiknya apapun terjadi mengembangkan skill berbicaranya, Kak. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kekuasaan materi dan entertainment. Ini maksudnya apa, Kak? Penguasaan, Kak ya? Mhm. Em, Penguasaan materi itu maksudnya ya harus benar-benar tahu materinya, bukan cuman ngomong aja. Harus benar-benar udah mengerti atau mempersiapkan diri dengan materinya sebelum bicara ke audiensnya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kuatkan image dan branding Mhm. diri, kuat publikasi lewat buku atau medsos. Ini kan dipakai nanti Kak untuk orang-orang yang di latar pekerjaan profesional ya. Kalau untuk mahasiswa, mahasiswi, bagaimana Kak menguatkan image dan brandingnya Kak Asia? Ya mungkin bisa dengan mengirim opini-opini di medsos atau mungkin dengan mengirimkan tentang ya tergantung sih maunya mengirimkan apa, dia mau mengirimkan kayak tentang mungkin prestasi akademis untuk membangun image sebagai ya orang yang pintar atau profesional, atau mungkin ada yang juga lebih mau mengirim hal-hal seperti entertainment, mungkin kalau misalnya mereka ingin menjadi entertainer atau komedian gitu, tergantung orangnya sih, pokoknya kan sesuai dengan yang diinginkan sebagai image-nya orang lain untuk diri sendiri. Oke, kalau untuk Kak Asia sendiri, kira-kira image yang mau dibangun seperti apa Kak Asia? Ya, gimana ya, saya kalau di dunia profesional ya saya mungkin cuma mau mengirim tentang mungkin prestasi akademis sih. Tapi kalau kalau secara personal sih saya biasanya lebih suka mengirim tentang hasil seni kerja saya aja sih Hmm. biasanya. Termasuk pic profil yang di WA itu hasil seninya Kak Asia, yang gambar anime itu Kak Asia. Oh, bukan itu eh, foto dari animenya. Oh, foto animenya. Oke, baik. Di saat ini untuk publikasi memang luar biasa dahsyat Kak Asia. Kita bisa memilih.
beberapa channel yang memang kita khususkan, ada channel offline, ada channel online, dan semuanya saling terhubung ke Asia. Hmm. Terus untuk membangun medsos, apakah ke Asia saat ini ada progress planning untuk membangun medsosnya ke Asia? Untuk sekarang sih enggak, medsosnya sebenarnya saya pakainya sembarang aja sih, cuman komunikasi sama teman atau ngeposting seni aja. Oke, baik Kak. Yes. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. 10.000 jam mempelajari dengan tekun. Jadi 10.000 jam itu kalau kita bagi sehari 8 jam itu berapa tahun Kak Asia? Hmm, mungkin eh, berapa ya? Sekitar 3,5 tahun ya mungkin. Oke, jadi anggap 4 tahun Kak Asia ya. 4 tahun. Ya. Nah, di 10.000 jam ini adalah satu riset yang diambil oleh seorang akademisi. Ini dilakukan di mahasiswa musik Kak Asia. Jadi ketika seorang mahasiswa musik ini berlatih tentang musik selama 10.000 jam, hampir 4 tahun lah, kurang lebih seperti itu ketika dia rutin setiap hari sampai dapat 10.000 jam, maka dia berpotensi menjadi seorang maestro, orang yang hebat itu Kak Asia. Yang kurang dari Hmm. 10.000 jam, dia menjadi apakah dosen atau guru. Yang lebih sedikit lagi, dia menjadi penyanyi, apakah penyanyi bar atau penyanyi jalanan seperti itu Kak Asya. Artinya apa? Untuk menjadi expert dan hebat di satu bidang, kita membutuhkan latihan 10.000 jam. Nah, di 10 jam ini tentu saja satu, latihan dengan tekun, yang kedua ada perbaikan Kak Asya. Bukan Hmm. mengulang-ulang hal yang sama selama 10.000 jam. Karena ibarat tukang becak, walaupun dia 10.000 jam mengulang-ulang tukang becak, hasil akhirnya tetap menjadi tukang becak gitu Kak Asia. Dan di Hmm. sini adalah latihan dengan tekun, keras, dan ada perbaikan. Apa saja yang perlu diperbaiki di dalam feedback mengejar sesuatu itu. Nah, dan saya memperhatikan bahwa orang-orang yang berbicara lebih dari 10.000 jam, beliau menjadi expert dan hebat luar biasa Kak Asya. Hmm. Nah, saat ini ada satu riset yang terbaru, yaitu hukum 20 jam Kak Asya. 20 jam itu bagaimana kita berlatih skill baru Kak Asya. Dengan 20 jam itu minimal kita mampu mengoperasikan gitu Kak Asya. Contoh orang setir mobil, kalau dia belajar di awal 5 jam, 10 jam, sampai 20 jam, maka dia bisa dilepas ke jalan raya gitu Kak Asia. Itu standar minimal kita menguasai sesuatu. Orang main musik pun sekedar bisa 10 jam, 20 jam mampu. Termasuk ini Kak Asia, orang-orang yang mengoperasikan Zoom meeting Kak Asia. Jadi Zoom Hmm. meeting bagaimana live streaming di YouTube, merekam di Facebook, kemudian dari Zoom itu bikin board, breakout room, kemudian melakukan bagaimana dia mengundang seseorang, menjadwalkan, itu paling nggak setelah 20 jam, maka dia mampu menguasai skill tersebut. Oke, kita Hmm. masuk ke nomor 4 Kak Asia. Spesifik dengan ilmu yang dibicarakan dan dikuasai. Spesifik itu benar-benar sangat detail. Saat ini Kak Asia masuk di semester 1 sudah jalan berapa bulan Kak? Sudah mungkin sekitar 2-3 bulan mungkin. Oke, 2-3 bulan. Nah, dari spesifik ketika belajar di awal-awal di FK ini, apakah ilmu yang masuk yang nancep di Kak Asia? Ya, yang paling pertama dipelajari itu tentang etik, tentang cara dokter harus memberikan informasi kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan apa-apa. Selain Oke, itu, ya, baik. Terus ini, tahu dan kenali audiens. Nah, jadi kita mengetahui audiens kita. Dulu ketika Kak Asia kecil, apakah SD atau SMP gitu, pada saat Kak Asia melihat sosok dokter itu apa Kak yang ada dalam pikiran Kak Asia?
Maksudnya orang yang sangat sibuk dan banyak bekerja. Hmm, Soalnya ibunya saya dulu itu sebagai dokter itu pulangnya biasanya malam karena dia banyak bekerja katanya. Hmm. Dan selain itu ya orangnya pintar lah, pasti. Kak Asia keluarganya dokter Kak? Ibunya saya dokter. Oke, baik. Jadi ya secara DNA sudah ada gitu Kak Asia kan. Oke, lanjut. Tapi yang ada di bayangan Kak Asia, dokter itu orang super sibuk gitu Kak Asia ya. Ya. Beda dengan akan berbeda dengan orang-orang yang dia bukan keluarga dokter Kak Asia. Orang Hmm. orang luar akan melihat ketika saya tanya ke temen gitu, pendapatmu tentang dokter itu apa sih? Wah, dokter tuh orang yang pinter, orang yang smart, suka menolong orang gitu. Nah, jadi kan kita Hmm. mengenali audiens kita siapa Kak. Kita lanjutkan. Materi harus aplikatif, bisa dipakai sehari-hari. Oke. Dalam perkuliahan ke Asia, apakah yang aplikatif di perkuliahan yang bisa diaplikasikan sehari-hari, Kak? Contohnya seperti apa, Kak Asia? Untuk salah satu pembelajarannya saya diajarkan cara untuk mencuci tangan yang sesuai dengan standarnya WHO. Dan Mhm. itu ya bisa dipakai sehari-hari kalau misalnya mau mencuci tangan dengan paling bersih, misalnya. Dan apakah standar itu yang ditempel di rumah sakit itu, Kak? Ada yang ditempel di rumah sakit. Oke. Yang menggunakan apa? Cairan pembersih atau sabun itu ya. Hmm. Oke, good. Nah, itu materi aplikatif. Terakhir, tampil dengan sehat dan sesuai. Tampil dengan sehat. Apakah Kak Asia pernah melihat orang yang tampil tapi dalam kondisi tidak sehat, Kak Asia? Ya. Seperti apa, Kak Asia? Salah satu dosennya saya pernah mengajar pas dia lagi capek dan sakit, jadi dia suaranya sudah monoton dan dia hanya baca-baca slide dan hanya duduk di ujung kelas membaca. Jadi Hmm, rasanya nggak dapat apa-apa dari pembelajarannya. oke. Good. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Jadi yang Kak Asia lihat adalah satu terlihat capek lelah, yang kedua suaranya serak, dan ketika beliau mengajar sensasinya rasanya kurang klik, kurang nyambung gitu Kak Asia. Oke, untuk Hmm. tugas ini clear. Nah, Kak Asia melakukan ringkasan dengan sangat-sangat bagus Kak Asia. Nah, sekarang Hmm. tambahannya Kak Asia. Di sini kalau kita lihat Kak Asia, saya berikan feedback untuk huruf huruf A-nya sudah ada rongganya, sudah cukup bagus. Huruf E-nya diperbesar lagi Kak Asia. Huruf E-nya itu rongganya kurang gede Kak Asia. Materi. Oke. Nah, gitu kan. Terus Hmm. untuk J dan G itu kalau usahakan menyentuh garis yang bawah Kak Asia. Juga. Hmm. Ya, sebutkan bawahnya lagi. Jadi terus ada kekuasaan ini E-nya untuk huruf E-nya diperlebar lagi ke Asia ya. Jadi diperlihatkan lagi. Ini sudah. Terus yang ketiga ini sama huruf J-nya. J-nya tidak menyentuh di garis yang bawah. Kurang panjang Kak Asia ya. Untuk huruf yang ada Hmm. apa? Ada kantungnya Kak. Yang ke bawah itu ini disempurnakan Kak Asia. Oke, ketika Hmm. Kak Asia menulis dengan tulisan yang seperti ini, apa sensasi yang Kak Asia rasakan atau apakah ada perbedaan Kak Asia ketika menulis biasa dengan huruf yang bisa seperti yang Kak Asia nulis ketika di kampus dengan mengerjakan tugas ini ada perbedaan Kak? Rasanya kalau yang ini lebih lambat dan rasanya harus lebih presisi dengan cara menulisnya. Karena kan ya misalnya itu hurufnya ada yang kurang panjang, rongganya kurang besar. Dan kalau yang ini kadang-kadang saya lupa bentuk hurufnya selagi menulis untuk tulis halus. Oke, baik Kak Asia. Nah, ketika karena ini adalah sebuah treatment Kak, sebuah latihan Kak Asia dengan ketika Kak Asia menulis dengan pelan, jadi lebih perlahan, disambung. Nah, rasa pelan itulah nanti yang akan membawa Kak Asia lebih mudah untuk mengakses memori-memori sehingga ketika berbicara menjadi lebih lancar Kak Asia. Pertanyaan kedua,
Kalau dibandingkan tulisan yang di kampus dengan tulisan latihan ini, yang lebih terbaca yang mana Kak Asia? Yang mana? Yang Yang lebih, lebih terbaca, apakah tulisan di kampus atau tulisan yang latihan buku halus ini? sebenarnya gimana ya? Menurut saya kalau yang gimana ya? Tergantung sih kalau yang di kampus itu waktu saya lagi menulis cepat-cepat ya mungkin lebih mudah dibaca yang tulis halus. Tapi kalau yang di kampus itu kalau saya diberi lebih banyak waktu untuk menulis ya mungkin lebih mudah yang itu sih. Hmm, oke, baik Kak. Nanti saya Hmm. dikasih sampel ya Kak, tulisan yang ketika di kampus ya Kak ya. Jadi saya Ah bisa ya melihat oke. perbedaannya. Ya oke. Oke, baik. Oke, untuk sesi malam hari ini untuk Kak Asia bisa berikan kesimpulan Kak dari awal sampai di closing malam hari ini silakan Kak Asia. Hmm. Jadi hari ini saya merangkum hasil bacaan buku di mana yang saya pelajari harus sudah siap dengan materinya tapi juga harus siap dengan humor, harus bisa membangun image sendiri lewat medsos atau lewat publikasi, harus mempelajari sesuatu dengan tekun dan pembelajaran itu bisa di mana saja, tapi pembelajarannya bobotnya juga harus diperberat. Ilmu yang dibicarakan harus spesifik dan dikuasai, harus tahu audiensnya siapa, materinya harus bisa dipakai sehari-hari, dan harus tampil sesuai dengan yang, ya harus tampil sesuai dengan acaranya. Hmm. Oke, Ya. ada lagi? Hmm. Hmm, sebenarnya sih itu ya. Baik Kak Asia, untuk pertemuan kita di sesi yang keempat ini kita cukup. Jadi tugas yang diberikan dan dilakukan dengan sangat baik. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Kak Asia, selamat malam, selamat berlibur. Makasih.